sumbernya jelas gitu ya, respondennya ada, memang benar-benar dikumpulkan di lapangan, ditimbang bener, kadar airnya bener. Jujur memang sebetulnya SKGB ini bagian survei yang agak berat juga sebetulnya kan, ya kan, dan tidak bisa sekali sehari selesai. Kita punya cadangan beras di Bulog, itu pakai angka konversi yang kita hasilkan ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat data di podcast Kopi Aceh. Hari ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah Direktur Pengembangan Metodologi, Sensus dan Survei Badan Pusat Statistik. Ini dia Bapak Dr. Kadarmanto MA. Selamat datang Bapak di Aceh. Terima kasih. Ini kunjungan ke berapa Pak ke Aceh Pak? Kayaknya itu tidak terhitung deh Mas ya. Kayaknya Aceh itu termasuk favorit saya sebetulnya. Dibanding daerah-daerah lain gitu, paling sering gitu ya gitu. Cuman hitungannya berapa? Mungkin ada lebih dari 4 atau 5 kalau nggak salah itu. Iya. Yang paling berkesan dari Aceh apa tuh Pak? Sebetulnya yang paling berkesan itu tidak ada yang lainnya ya, memang budaya kopi Sangernya itu gitu loh, yang nggak ditemukan di tempat yang lain gitu. Pokoknya Kopi Sanger. Pas ini udah kita sajikan Pak. Kopi Sanger ini izin sponsor Pak ya. Ini dibuat di kantin BPS di Kosikas. Oke. Izin Pak, kami tahu Bapak kan dulunya di STPHP di tanaman pangan. Sekarang Bapak baru aja menjabat Pak ya. Sejak kapan itu Pak di Sejak PMSS? 24 Juni kalau 24 Juni 2024. Jadi setahun lebih dikit lah. Setahun lebih dikit. Boleh nggak Pak diceritakan sedikit aja kerjaan Direktur Metodologi, Sensus dan Survei? Ya, Direktur Pengembangan Metodologi ini termasuk ya dibanding dengan yang lain itu direkturnya yang paling sibuk aja lah gitu ya. Karena ada satu harus mengawal seluruh survei yang ada di BPS gitu. Nah, selain itu juga dari KL-KL lain itu juga bertubi-tubi gitu kan. Iya kan? Jadi ada minta asistensi metodologi, ya kan gitu. Bagaimana merancang kuesionernya juga, kan gitu kan. Jadi apa itu yang sering kali itu apa tuh kegiatannya itu kadang-kadang tidak terduga semua gitu kan gitu, ya kan? Ya kalau yang dulu kan sudah jelas rancangannya ya, ini bulan ini menyiapkan surveinya gitu kan. Nah ini tiba-tiba untuk yang dalam yang survei yang setelah survei sebelumnya BPS kan kita juga sudah punya agenda gitu. Tiba-tiba datang dari terutama yang dari KL luar itu sebetulnya sih. Ini cocok nggak Pak dengan kuliah Bapak dulu? Kalau nggak salah S2 S3-nya di Jepang. Bisa diceritakan nggak Pak? Jurusannya apa, di kampus mana gitu? Ya, kebetulan ketika kuliah ngambil yang kebetulan di Jepang ya gitu. Jadi niatnya itu ke Jepang itu adalah setelah percobaan ketiga lah gitu. Ya kan? Percobaan pertama gagal, percobaan kedua gagal juga. Pertama itu ke Filipina gagal, diterima tapi beasiswanya nggak diterima, suruh nyari sendiri, wah udah pasti sulit. Yang kedua ke Jepang juga tidak sempat ujian, udah dianggap gagal. Nah yang ketiga belum berhasil. Nah itu memang kaitannya sama di ekonomi sebetulnya sih. Di ekonomi Pak ya? S2-nya jurusan ekonomi? Jadi masuk Graduate School of Economics gitu ya. Di kampus? Di kampus namanya Tokyo Kokusai Daigaku. Jadi Kokusai itu kan internasional ya. Jadi Tokyo International University gitu. S2 S3-nya ekonomi? Betul, jadi lanjut saja karena itu rekomendasi dari profesor gitu kan. Jadi profesor lanjut, beliau yang merekomendasikan ya sudah. Jadi saya izin ke kantor, diizinkan ya sudah lanjut saja gitu. Terima kasih Pak, mudah-mudahan ini bisa jadi motivasi kita insan statistik Aceh untuk bisa lanjut pendidikan di luar negeri. Amin. Izin Pak, sebelum kita masuk ke topik yang lebih berat, kita boleh icip kopinya dulu Pak. Mantap, ini kalau kopi Aceh. Diizinkan itu nomor 1 nih. Ya. Ini
hampir tiga hari di sini nih yang paling nikmat ini. Ini udah nikmat ini. Sponsor brand ambassador. Aduh. Ya. Oke Pak, kita lanjut ke topik yang lebih teknik. Jadi kan Bapak kali ini ke sini dalam rangka supervisi ya Pak? Iya. Kalau boleh tahu survei apa Pak? Jadi tepatnya survei konversi gabah ke beras gitu kan. Gitu ya. Jadi survei konversi gabah ke beras. SKGB. SKGB ya. Ini kan sebetulnya tahun 2025 ya. Jadi yang terakhir dilaksanakan BPS kan 2018 sebetulnya 2018. sih. Oh. Gitu. Lama sekali Pak ya? Iya, itu. Ini menghasilkan angka apa Pak? Ya, jadi sebetulnya survei ini tuh sebetulnya oleh-oleh bu kepala sebetulnya ya. Ya, jadi bu kepala karena memang jadi intinya bahwa ketika BPS intinya kan sebetulnya utamanya adalah berapa produksi berasnya gitu kan. Iya. Nah, produksi beras itu bukan survei, tapi surveinya itu sebetulnya adalah gabah. Produksi gabah gitu kan. Surveinya adalah produksi gabah. Produksi gabah yang dirancang dari bentuk namanya pendekatan luas panen yang dilaksanakan dengan kerangka sampel area menginginkan adalah itu luas panen ya kan. Iya. Luas panen padi gitu kan. Nah, kemudian itu tidak cukup karena tujuannya adalah untuk menghitung produksi tadi. Nah, sehingga ada survei ubinan untuk produktivitas. Untuk produktivitas. Nah, dikalikan. Nah, ketika kita ubinan itulah survei SKGB karena di situ dibutuhkan antara konversi dari ketika panen itu kan pasti gabah kering panen, GKP. Iya. Pasti GKP itu karena dipanen di sana. Nah, itulah yang dibentuk GKP. Itu kenapa butuh GKG ini? Karena ketika itu harus butuh paling tidak 2-3 hari untuk pengeringan menjadi GKG. Iya. Gitu. Nah, maka survei ini untuk mendapatkan berapa konversi dari GKP ke GKG. Iya. Ya pasti turun. Gabah misalnya, kering panen ke gabah kering giling. Iya, itu pasti turun karena pengeringan itu kan kadar air masih tinggi gitu kan. Gitu. Jadi kemarin ke daerah apa itu di Aceh Besar ya, itu sekitar 23% ya. Jadi ketika sudah 2-3 hari dia menjadi 15%. Nah, itu kan kadar airnya. Kadar air turun. Nah, itu menjadi kualitas GKG, ya kan. Nah, itu GKG-nya ya misalnya ketika menjadi konversinya itu ya 15%, ya itu nanti artinya dari ketika 100 gitu ya, 100 kilo itu menjadi berapa pasti turun. Kan gitu. Jadi kalau misalnya jadi 100, kalau 23% ya sudah berarti kan tahu kan. Iya, itu tinggal dikali. Berarti menghasilkan angka konversi dari gabah kering panen, saat dipanen, saat kita ubinan langsung kita ambil kadar airnya, terus setelah dikeringkan kadar airnya. Jadi ketika survei ubinan itu sudah nggak memperhatikan lagi, diterapkan di sana gitu kan. Jadi berapa kilogramnya di GKP, dia otomatis menjadi GKG. Karena GKG itu yang produksi yang standarnya. Gitu kan. GKG itu standar. Jadi produksi padi itu dalam bentuk gabah kering giling. Gabah kering giling. Nah, gabah kering giling ini nggak cukup. Karena yang cukup. Itu adalah kita makan itu bukan gabah, tapi beras. Beras. Nah, makanya butuh namanya dari GKG ke beras. Makanya kita harus ada survei di penggilingan. Karena ketika yang di petani itulah GKP ke GKG kan, yang di karung-karung disebut itu GKG itu. Ketika udah 2 hari dipanen itu namanya GKG kualitasnya. Nah, nanti ke penggilingan menjadi namanya rendemen penggilingan. Berapa persen begitu. Nah, itu menjadi berasnya berapa itu? 100 kilo GKG kalau dia kemarin bilangnya maksimal 53 gitu. Jadi 100 kilo GKG itu akan menjadi 53 kilo beras. Nah, seperti itu. Nah, itulah makanya kita sudah menghitung beras yang ada sekarang ini kan bukan padinya yang kita tadi, bahwa beras kita sekian ton. Ya, jadi rata-rata itu berasnya itu 31 juta ton. 31, 32 gitu. Gitu. Jadi ketika menjadi GKG sama beras itu. Tapi kalau kita laksanakan setiap bulan kita ngitung GKG kemudian beras seperti survei konversi gabah ini, nggak selesai-selesai nanti BPS. Iya kan, Pak? Makanya dibuat
Itu angka saja gitu loh, konversi. Nah, kenapa sekarang ini untuk mengupdate ya kan tahun 2018 ya kan 18 ke sini kan sudah berapa tahun tuh kan gitu. Mungkin teknologi sudah berubah, apalagi sekarang ini zamannya combine gitu kan gitu. Combine harvester. Varietasnya berubah, ini berubah gitu kan. Mungkin pasca panennya juga berubah. Jadi tercecernya menjadi sedikit kan gitu kan. Gitu. Oh, kalau kami juga ada dengar di SKGB ini kita juga bisa tahu pola pengeringan ya Pak ya? Oh iya. Kalau nggak salah, kalau rumah tangga biasanya pengeringannya mode penjemuran Pak ya? Iya, jadi itu yang sebetulnya sih itu yang paling tradisional ya, karena memang apa itu biasanya jemur dalam bentuk pakai terpal itu kan, dijemur saja di sana gitu. Ya itu ada faktor juga tercecer. Ya kan, dimakan ayam, ketika masukkan ke karung lagi juga tercecer lagi gitu. Itu masuk. Jadi selain faktor pengeringan kadar air ya, juga faktor tercecer itu mengurangkan. Jadi yang penting petugas itu ketika 200 itu ditimbang itu, ya pokoknya setelah dijemur 3 hari itu menjadi berapa? Apakah karena kadar airnya berkurang, karena tercecer, dimakan kucing, dimakan apapun, ya itu, ya yang penting berapa itu? Tetap dihitung Pak ya? Tetap dihitung, tapi kan ngitungnya rata-rata kan. Kita bukan per petani, tapi memang nanti ujungnya mendapatkan angka konversi Provinsi Aceh, ya kan gitu. Data konversi ini, utamanya kan dipakai sama BPS, seperti yang Bapak ceritakan tadi. Kalau dari institusi lain atau dunia bisnis gitu, ada nggak yang pakai data konversi gabah ke beras ini, Pak? Ya, intinya bahwa selain memang dipakai untuk BPS itu, sebetulnya BPS itu dulu nggak pernah ngitung sampai beras ya. Dari dulu tuh hanya sampai kualitas GKG saja. Nah, jadi konversi GKG gitu kan. Jadi sebetulnya itu yang selain yang di PPS untuk itu, sebetulnya dulu untuk beras dihitung untuk yang tim dulu namanya Badan Ketahanan Pangan. Waktu belum ada Badan Bapanas ya, namanya Badan Ketahanan Pangan, itu yang di salah satu unit di Kementan gitu ya, yang hitung ya. Nah selain itu juga yang dipakai itu adalah intinya adalah untuk Bulog itu. Bulog sering bertanya gitu, Pak, ada konversi gabah atau beras itu yang terbaru nggak gitu. Itu. Nah itu karena kenapa Bulog itu berkepentingan, kan sekarang ini Bulog diminta menyerap petani kan. Iya. Nah petani itu pasti dalam bentuk gabah, ya kan. Petani padi, kalau pedagang beras kan gitu kan. Gitu. Nah sehingga ketika nyerap gabah sekian, tapi dia akan membantunya dalam bentuk mungkin SPHP ya. SPHP itu yang dari Bulog mungkin perintah Bapanas. Nah itu dalam bentuk beras kan. Nah sehingga dia ini kalau nyerap gabah sekian nanti berasnya sekian gitu. Nah cenderung cadangan yang di Bulog dihitung dalam bentuk beras. Padahal meskipun ada gabah kan harus dikonversi. Kan nggak mungkin lah misalnya 100 gabah ini ada 100 beras digabung, nggak bisa gitu, harus konversi dulu berasnya berapa. Gabah menjadi beras berapa, ini berasnya berapa total. Cadangan namanya cadangan beras pemerintah CBP yang ada di Bulog itu. Berarti kalau saya ilustrasikan ketika kepala Bulog atau presiden bilang kita punya cadangan beras di Bulog, itu pakai angka konversi yang kita hasilkan ini Pak. Jadi sudah dalam bentuk beras ya. Meskipun bentuk realnya tidak beras, tetapi sudah dalam setara beras. Jadi kita bilang setara beras, ya kan? Jadi 3 juta ton beras gitu, meskipun ada gabahnya juga, gitu. Dan ini pastinya sangat mendukung kebijakan pangan di Indonesia, Pak ya? Oh iya. Kebijakan pangan. Nah, kemarin kan memang itu kan, kemarin kebetulan ada Pak Presiden kan dalam rangka memberikan subsidi bantuan rumah gitu kan. Nah, menyampaikan juga bahwa kita ini ketahanan pangan kuat katanya. Bahwa kita tidak impor beras lagi karena memang beras kita sudah melimpah gitu kan. Nah, cenderung beras ketika pemerintah ngomong itu, bukan gabah lagi gitu. Gitu. Nah, itu pentingnya konversi gabah ke beras gitu. Nah, gabah itu wabil khusus ya dalam bentuk GKG karena ketika kita bicara GKP itu hanya umurnya itu GKP itu umurnya setelah 2-3 hari. Hanya dipanen sampai 2-3 hari. Nah, setelah 3 hari itu atau 3-4 hari terhadap petani itu menjadi sudah kualitas GKG. Jadi yang disimpan di petani itu namanya GKG, bukan GKP lagi. GKP itu ketika panen saja. Ketika panen saja. Iya, betul.
Ini selanjutnya nih Pak, kita pengen ngomongin tentang kualitas. Bagaimana BPS menjaga data agar berkualitas Pak. Ini kan tentunya salah satu bentuknya dengan kehadiran Bapak di daerah, bahkan sampai di lapangan. Jadi tim dari BPS Provinsi melakukan supervisi ke kabupaten kota, dari pusat pun melakukan supervisi juga ke kabupaten kota Pak. Kita pengen tahu seberapa penting sih Pak supervisi ini dalam menjaga kualitas data gitu. Ya, sebetulnya ini adalah untuk proses pengawalan kita, ya sebetulnya bahwa memang petugas itu yang kita hindari adalah, intinya adalah bahwa memang petugas itu mengumpulkan data itu ke lapangan gitu. Itu adalah salah satu keunggulan daripada BPS, ya kan. Ketika saya ditanya, bener nggak petugas ada ini, contoh. Paling kalau misalnya ini di KL, pokoknya saya data ini dari prop kabupaten ini. Terus gimana cara mengumpulkan data? Ya, pokoknya ini dapat dari daerah. Nah, kalau ini keunggulan kita di BPS ini kan kita jelas, respondennya jelas, kemudian kapan dikumpulkannya dalam periode waktu. Nah, ini yang penting adalah periode waktunya dan memang SOP-nya juga benar, kan gitu ya, gitu. Kemudian juga dengan cara yang dipakai. Nah, kemarin salah satu bagus juga gitu ya gitu. Jadi saya juga nggak tahu, luar biasa kemarin ada petugas yang saya datangi. Ternyata beli timbangan itu. Petugas beli timbangan sendiri untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan sama dia itu benar-benar sesuai SOP dan ukurannya itu tepat. Wow. Nggak tanggung-tanggung. Harganya itu masih saya foto itu 1.050.000, bayangin. Oh. Dan karena apa? Pertimbangannya karena ketika saya ketika timbangan ubinan itu pakai tripod nggak bisa. Nah, sehingga dia menggunakan timbangan yang 200 kilo pun tinggal ditempel di atas itu. Wow. Gitu. Itu makanya integritas petugas itu sangat tinggi sekali. Ya nggak tahu apakah itu nanti mengurangi honor dia apa enggak, tapi yang penting itulah. Jadi saya cukup bangga juga kemarin datang itu, ya saya lihat katanya nyewa, ternyata enggak, akhirnya beli saya Pak, katanya. Loh, gitu. Nah, mana itu? Harganya masih ada Pak. Jadi 1.500.000 meskipun udah mulai pudar ya, tapi masih kelihatan dari saya foto gitu. Dia sebagai itu. Jadi kan itu yang apa itu ya? Artinya bahwa itu menjadi keunggulan daripada BPS, sumbernya jelas gitu ya, respondennya ada gitu kan. Bahkan fotonya itu membuktikan memang benar-benar dikumpulkan di lapangan, ditimbang bener, kadar airnya bener. Nah, itu makan pastikan 5 kali. Memang 5 kali ya, memang kadar airnya kan beda-beda, ini adalah rata-rata gitu kan. Karena memang diambil sana kan beda-beda kadar airnya kan gitu. Iya, betul. Gitu. Itu yang penting untuk memastikan memang petugas sesuai dengan SOP, tidak moral hazard gitu kan. Nah, kalau kita nggak datangi, kadang-kadang petugas tuh ya jujur memang sebetulnya SKGB ini bagian survei yang agak berat juga sebetulnya kan. Iya kan? Dan tidak bisa sehari selesai. Beda dengan survei yang lain, datang selesai, wawancara selesai. Ini paling tidak dia datang 2 kali minimal ya. Dan dia datang nimbang 200 kilo sama nanti yang menjadi ditimbang kedua lagi. Itu kalau dengan catatan sudah selesai gitu. Sebelum dan sesudah 200 ini menjadi berapa nanti? Itu yang menjadi konversi. Mungkin 200 menjadi 100 kilo, nah itu berarti kan turun susutnya 50% gitu kan? Iya. Gitu. Nah itu yang menentukan GKG. GKP menjadi GKG. Nah nanti GKG ke berasnya itu di penggilingan. Di penggilingan. Gitu. Itu namanya, kalau yang di penggilingan namanya rendemen penggilingan. Iya, rendemen penggilingan. Iya, jadi GKG ke berasnya berapa gitu. Memang kalau kita melakukan pendataan tuh yang serunya ke rumah tangga Pak ya. Karena rumah tangga itu punya dinamika sendiri dan perusahaan juga punya dinamika sendiri ya Pak. Iya. Nah, pertanyaan saya selanjutnya nih dari sisi masyarakat luas yang pengen akses data konversi gabah kering panen ke gabah sampai ke beras itu di mana Pak? Apakah ada publikasi khususnya atau hanya tabel yang di website kita nanti? Oh, malah itu ada publikasi khusus itu. Oh. Jadi namanya publikasi dari GKP ke GKP ke GKG, kemudian GKG ke beras, kan gitu sebetulnya. 2 publikasi. 2 publikasi apa? Oh, 1 ya. 1 publikasi. Tapi kalau yang sebelumnya kan 2018. Kalau 2018 itu ada 2 publikasi. Dibedakan GKP, GKG, kemudian GKG beras. Tapi ya itu mau publikasi karena dulu tipis, sekarang jadi 1 ya mungkin nggak apa-apa 2018. Bahkan
Apa itu nanti tadi saya mungkin sampaikan, yang penting ini kan sebetulnya dihitung juga tentang neraca bahan makanan. Nah itu konversi penting itu. Neraca bahan itu disiapkan sama Bappenas namanya, Badan Pangan Nasional. Ya, jadi itu ketersediaan untuk ketersediaan pangan dan sebagainya itu menggunakan konversi semua, tercecernya berapa. Itu sangat penting sekali gitu. Ada publikasinya gitu. Bahkan ketika Bulog sampai Pak ada tinggal dikirim, jadi bisa di-download di websitenya BPS gitu kan. Download di website. Betul. Izin Pak, itu perkiraannya kapan rilisnya Pak? Apakah tahun ini atau tahun depan? Nah, kan saya rancang bahwa sebetulnya ini karena yang pas sebetulnya yang paling bagus memang dalam setahun. Tapi kan SKGB ini munculnya di tengah kan gitu. Nah, harusnya memang mengacu 2 musim. Musim hujan dan musim kemarau. Kenapa gitu? Ketika musim kemarau, makannya kan itu kadarannya sedikit. Makanya dia seolah-olah konversinya gede banget. 100 paling menjadi 90 misalnya kan gitu. Nah, kalau musim hujan kan basah itu. 100 tiba-tiba jebret setelah 3-4 hari dia menjadi 350 gitu. Ya kan gitu. Jadi itu nanti artinya ya ada wakil panen raya rata-rata kan itu, kemudian nanti musim paceklik dan sebagainya. Nah sehingga rancangan kemarin itu yang sekarang ini mewakili musim kemarau gitu ya gitu. Nah kemudian yang musim panen raya nanti di tahun depan. Ini semua masih tahap 1. Tapi kadang-kadang dijanjikan ya sudah nanti akhir tahun muncul, padahal itu baru satu musim gitu. Nanti ada tahap kedua yang sekitar Februari, Maret, April. Itu sebetulnya. Jadi gabungan 2 karena 2018 itu juga 2 musim sebetulnya. Gitu. Nah, ini kan kenapa Agustus September gitu kan? Itu kan dipanennya ketika musim gaduh kan. Musim gaduh di mana kering semua kan, musim kemarau kan. Ya sebenarnya sampai September Agustus itu September itu musim kemarau. Nah, sekarang ini kan nanti Desember itu kan musim hujan gitu kan gitu. Jadi banyak itunya. Nah, cenderung yang itu nanti akan gabahnya akan menjadi itu gitu. Sampai sedetil itu pun dipikirkan ya. Ini semua untuk menjaga data berkualitas untuk dikonsumsi masyarakat, terutama nanti ada para peneliti dan dunia bisnis. Itu juga pemerintah untuk Jadi kalau sebetulnya yang bagus tuh Mas, gitu. Itu bisa kita ketika ketika padi itu diproduksi di hasil dari musim kemarau, ya sebetulnya gunakan konversi musim kemarau, itu yang bagus. Ketika musim panen raya, ya gunakan konversi panen raya gitu. Tapi kan itu akan sangat rigid sekali ya, kita menggunakan rata-rata. Sudah rata-rata mau Januari, Februari, Maret sampai. Jadi karena ketika nanti menggunakan yang musim itu kecil konversinya gitu kan. Tapi ketika musim kemarau dia konversinya digede gitu kan. Jadi itu menjadi overestimate, yang satu menjadi underestimate kan. Nah, ini pakai rata-rata gitu. Pakai rata-rata. Gitu. Siap. Ini semua sudah dipikirkan oleh tim metodologi sensus dan survei. Iya, betul. Baik, Bapak. Kami mengucapkan terima kasih sekali atas insight yang sudah dibagikan ke insan statistik yang menonton podcast Kopi Aceh. Siap. Baik Pak, hari ini sampai di sini saja mungkin perpisahan kita, waktu yang memisahkan kita. Izin saya mengutip closing podcast ini, mengutip dari Ketua Tim Statistik Produksi kami. Beliau bilang pada saat Rakorda, beras itu adalah komoditas yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga apapun kebijakan dan data yang dikumpulkan untuk pengambilan keputusan itu menjadi sangat rentan, sangat urgent untuk masyarakat, Pak. Terima kasih, Pak. Apakah ada pesan-pesan yang ingin disampaikan, Pak, terakhir untuk kawan-kawan kita di Aceh? Ya, pada teman-teman di Aceh gitu ya, tetap kawal semua survei yang ada di BPS. Paling tidak keunggulan di BPS ini adalah integritas kita ya. Jadi data benar-benar berasal dari lapangan dan kita tidak pernah mengakal-akalin data itu ya. Kita tetap jaga SOP, kemudian kita kawal semuanya dan pastikan bahwa memang petugas itu benar-benar ke lapangan, karena itu bagian daripada keunggulan BPS dibanding
apa itu data-data yang dikumpulkan dari KLAIN ya. Mudah-mudahan ini, dan saya sebagai ini tetap mengawal dari metodologi, karena tadi sampaikan metodologi itu adalah jantungnya yang ada di BPS. Mungkin kalau KLAIN itu punya namanya Pusdatin. Iya. Nah, Pusdatin itu kan seperti Kedeputian MIS di BPS, makanya dia ada apa itu diseminasi dan juga pengolahan. Tapi saya yakin di sana tidak ada ahli, tidak ada tim metodologinya gitu. Ya kan gitu. Nah, sehingga inilah yang jantungnya BPS. Metodologi itu adalah menjadi roh utama di dalam BPS ini. Keunggulan di BPS adalah ada metodologi ini yang kita rancang semua, bagaimana cara menyusun sampelnya, bahkan dihitung minimal sampel size-nya. Kalau yang KLN mungkin ya udah, pokoknya surveinya sekian ya laksanakan. Pokoknya ada duitnya, ada laksanakan gitu. Jadi tanpa pertimbangan itu gitu. Baik. Itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama ya.